Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan ya. Alhamdulillah ya, puji syukur kita masih bisa bertatap muka maya ya, bertatap muka maya ya. Semoga kesejahteraan selalu bagi buat kalian semuanya ya, kita semua itu, amin. Kembali di channel reading pembacaan secara umum, bisa rasa bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini, dan terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes yang terbaru atau uploadan ya. Ada yang gelisah dan stres karena ingin komunikasi dan bertemu dengan kamu. Ada yang gelisah, siapa dia atau kenapa dia kok gelisah? Karena ingin ketemu gitu loh. Kita lihat tentang hubungan yang terjalin yang ada indikasi kecewa atau kekecewaan. Ini adalah general reading, bisa ini energi kamu, ini bisa energi dia, bisa terbolak balik. Jadi letakkan energi kamu. Kalau ingin pure energi kamu dan dia, silahkan personal. Ya, jadi hubungan yang sudah kayak memang sudah ada indikasi kecewa gitu ya. Mungkin dari dia atau mungkin dari kamu. Kekecewaan yang teramat sangat, mungkin karena berupa finansial, mungkin nggak seperti profilnya atau nggak seperti kenyataannya gitu ya, seperti itu. Karena uang itu adalah penting, tidak utama tapi penting termasuk untuk sebuah hubungan pacaran, menikah, apalagi itu ekonomi itu mendominasi atau mendominan yang lainnya, karena banyak masalah tuh yang timbul karena ekonomi ya kan, kesulitan ekonomi. Nggak semuanya tapi 75% karena dampak dari kesulitan ekonomi atau finansial. Nah ini di hubungan ini ada kekecewaan seperti itu. Sudah kecewa diantaranya karena ada kesulitan keuangan ya. Pacaran ngopi kamu terus yang bayar, siapa yang mau? Gitu. Jalan kamu terus yang beli bensin, siapa yang mau? Ya, nah kayak gitu. Tapi dia bilangnya cinta, Des. Iya cinta, tapi ini lebih ke kamu kecewa banget. Dan ditambah lagi ada pilihan lain ya, nggak jelas apa ya, hubungan ini terlihat tuh nggak jelas. Walaupun dia bilangnya cinta, sayang sama kamu, serius sama kamu, tapi di hubungan ini banyak mengecewakan, banyak terjadi kekecewaan, terutama kamu ya, terutama kamu ya. Pacaran sih lah ya, yang pacaran menjalin hubungan ya komunikasi intens, tapi lambat laun terlihatnya kamu juga kecewa. Kenapa? Diantaranya karena finansialnya terpuruk ya. Punya pasangan itu kalau bisa tuh ya jangan terpuruk, tapi ya jangan kelebihan. Ya kelebihan mau deh, kelebihan ya maksudnya jangan terlalu gitu, jadi sampai mau beli kopi atau beli bensin atau motor aja harus pakai punya kamu itu misalnya, kayak gitu yang menimbulkan diri kamu kecewa. Dan ditambah lagi dia itu masih ada pilihan lain selain kamu, mungkin istrinya atau mungkin mantannya, nggak tahu, atau teman kerjanya gitu, yang membuat benar-benar kamu itu merasa kecewa. Letakkan energinya ya. Sedangkan di sini kamu menunggu dengan setia gitu ya. Dia juga nunggu dengan setia sih, cuman dia
nggak jujur gitu loh, lebih lebih kayak banyak mengeluarkan kata-kata manis gitu yang buat kita diabetes itu ya kan. Jangan pernah mendengarkan kata manis. Biasanya orang yang sering berkata manis itu bohong, tanda kutip. Orang yang suka menjanjikan sesuatu itu biasanya bohong. Nggak semuanya, nggak semuanya, tapi mayoritas. Apalagi tadi menjalin hubungan ini dan tidak ada kejujuran sama sekali. Ya apalagi maaf kata. Yang terlihat di sini ya, sosok yang memang notabene nggak ada uang gitu. Tapi menang di penampilan doang. Itu namanya kan bohong ya kan, menipu. Dia untuk makan diri sendiri aja kesulitan gitu. Ibaratnya kayak gitu, masih ya kamu masih setia menunggu di situ. Karena apa? Karena kamu berupaya atau berkepikiran atau berharap itu dia bisa berubah menjadi lebih baik. Awalnya dari begini ya, kecewa ya. Kesetiaan tuh kayak berbanding 1:10 gitu. Ya, itu yang terjadi di pikiran kamu. Ini letakkan energi kamu ya. Bisa kamu yang membuat kecewa, bisa dia yang kecewa, bisa kamu yang kecewa. Ya, itu yang mengganggu pikiran melihat sosok ini. Ya, melihat sosok ini tuh kamu sayang, cinta, is oke lah, maksudnya mentolerir apapun gitu. Tetapi semakin kesini kok sepertinya itu lebih dimanfaatkan gitu. Sepertinya dia memang bukan tipe orang yang rajin bekerja, rajin mencari finansial, atau lebih ke modal apa ya, modal fisik aja, karena kamu cinta, karena kamu sayang. Dia menjual fisiknya, alih-alih cinta, alih-alih sayang, ya supaya karena kamu banyak uang, ya kan? Dia terpuruk. Ibaratnya kayak numpang hidup gitu. Nah betul kan, memanipulasi, memanfaatkan kamu, perasaan kamu ya, yang sekarang ini kamu betul-betul merasa kecewa sekali, ya kan. Makanya kamu kayak nggak ada effort dari dia. Jadi effort itu timbulnya dari kamu sendiri. Kamu berusaha sendiri, berjuang sendiri kan. Dia nol besar ya, katanya sih nanti kerja dulu, nanti ada rezeki, aku serius sama kamu. Tapi ternyata pinjam uang dulu, jajan kopi, pengen kopi, harusnya kan biasanya kan cowok ya. Kalau cowok ini, kalau kamu yang menonton cowok ya, kamu yang ngajak, kamu beliin atau dia yang beliin gitu. Jadi kan lama-lama lelah juga dan kecewa gitu. Akhirnya ternyata memanipulasi, memanfaatkan perasaan kamu gitu. Ya. Ada pesan di sini agar memaafkan jika ada yang melukaimu. Ya maafin aja gitu. Pesannya gampang ngomong ya, Des. Ya betul, memang gampang ngomong itu. Urusannya sama hati masalahnya. Pesan agar memaafkan jika ada yang melukai, yang membuat kamu tersinggung, bahkan merugikan kamu. Cobalah untuk membuka pintu maaf. Kamu sudah memilih jalan hidup yang benar. Akan ada peluang, kesempatan menitir karir nanti. Ya udahlah, kamu maafin aja dia. Ya memang semua sudah dijalanin, nggak bisa berbalik lagi. Maafin aja, dan kamu percaya harus bahwa suatu saat nanti kedepannya akan ada peluang. Gitu. Kalau kamu berada di energi ini, berada di ranah ini, ya. Kamu berpenampilan sederhana, ya. Karaktermu sederhana, bijaksana, ya. Di sini ada yang ingin banget, ingin bangun keluarga dengan kamu dan jadi ibu dan atau ayah dari anak-anak mereka, atau anak-anaknya, anak-anak kalian. Kalau sudah menikah ya berarti anak-anak kalian, ya. Kamu lebih kuat hadapi kehidupan, ya, atau tenang.
Ada yang terinspirasi sama kekuatanmu ini dan menghadapi kehidupan ujian hidup. Kayaknya jalin hubungan kalau kayak gini itu apa ya, mungkin terlalu baper kali ya, terlalu cinta kali ya. Ini masuk ke toxic relationship kalau udah seperti ini. Ya, hati-hati. Dan itu sangat sulit untuk lepas. Sama karmik ya, Des, hampir mirip. Tapi ini banyak mengalirkan air mata bercucuran. Tapi ya balik lagi gitu, karena takut kehilangan. Ya. Ada yang melihat kamu seorang pejuang baik dan baik hati. Apa yang menilaimu sebagai pejuang ya, dan penuh tulus. Ada juga sih yang menilai kamu seperti itu. Kamu seorang pejuang, kamu yang tulus. Ya betul memang. Makanya kamu banyak uang, banyak duit, ada uang aja gitu. Dari mana atau ada aja rezeki masuk gitu. Karena kamu bukan tipe orang yang berpangku tangan. Sedang si dia ini tadi aja memang mengandalkan kamu. Ia sudah sulit hidupnya tapi nggak mau bekerja. Apa bahasanya ya, apa ya bahasa kerennya, mukondo ya. Aku nggak mau ngucapin itu sih sebetulnya. Cuman orang yang modal mukonde cuman modal dengkul. Kamu orangnya berani berkorban dan tulus. Akan ada yang datang padamu meringankan bebanmu ya. Lepaskan dia gitu ya. Lepasin dia dan kemudian obatin kecewa kamu. Insya Allah akan ada yang memberikan atau membantu meringankan beban kamu. Sekarang kita lihat yang stres dan gelisah ini. Ya. Karena perasaan ini kamu sehingga itu sudah tidak lagi merasakan perasaan cinta lagi, yang ada cuman ya sudah lagi meninggalkan. Bagaimana dengan dia? Ini LDRan ya banyak kan ya. LDRan. Aku lagi ini sih gitu. Aku lagi kesulitan finansial. Bisa nggak kamu bantu aku? Nah, kan. Ada yang seperti itu. Akhirnya kamu karena cinta sayang baperan di tiap hari pagi siang sore diucapin selamat siang selamat pagi, jangan lupa bubuk, jangan lupa makan. Akhirnya baper ya. Terus dia ini orangnya LDRan. Jadi kamu sendiri kadang-kadang nggak bisa ketemu. Ada yang memang dekat ada tapi komunikasi lancar gitu, tapi banyak kan LDR ya, komunikasi lancar gitu, membuat kamu terbuai, merasa diperhatikan, merasa sayang, merasa ada yang memperhatikan, sehingga kamu baper dan akhirnya ininya ya seperti ini. Ternyata dia nggak seperti di fotonya, tidak seperti omongnya. Ternyata dia itu manipulatif gitu ya. Ini hubungan LDRan pokoknya kan, komunikasi intens, tapi kamu di sini sangat kecewa karena ya memang terlihat di sini memang memanfaatkan kamu gitu. Ya kan, akhirnya di sini kamu membatasin diri, mungkin jarak juga LDRan itu. Makanya kamu membatasin diri untuk tidak membalas WA, atau kalau membalas ya seperlunya aja. Yang membuat dia sepi, merasa kehilangan, maksudnya seperti itu. Cinta modal dengkul ya. Ya ini karena kamu nggak sekarang udah nggak kayak dulu lagi, janji mau menikah bareng gitu, janji mau menikah, tapi ya kalau dia nggak kerja mengapa kita harus menikah gitu loh. Menikah dengan orang yang nggak kerja itu sama aja kita ngemparin orang yang nganggur gitu loh, bukannya lebih indah malah lebih sengsara, tambah beban gitu ya. Sekarang mukanya udah nggak ada kepastian. Kamu sudah mulai, dia merasa kenapa kok sekarang kamu sudah nggak seperti dulu lagi. Padahal kamu masih cinta sih, iya kan, lihatnya. Cuman mengambil keputusan. Kamu berani mengambil langkah untuk tidak lagi terhubung dengan dia. Makanya dia gelisah. Ya, mungkin
stres karena biasanya ada masukan dari kamu ya, walaupun cuma ibaratnya tuh cukup buat sebulan gitu makan 500 150 ribu kan lumayan. Tapi ya, sekarang stop, kamu sudah memberanikan diri untuk menyudahi ya. Ya karena terlihat di sini memang kalian berdua beda prinsip, beda cara berpikirnya itu beda, gaya berpikirnya itu berbeda. Kalau dia menikah itu ya nanti karena kamu menghasilkan uang banyak atau kamu berpenghasilan tuh dia berharap dicukupin oleh kamu karena dia melihat di sini kamu yang bucin gitu loh. Ini udah mulai lama ya, ini hubungan dia udah sekitar 5 tahun maksimal ya, ada yang lagi sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan, tapi ada yang maksimal 5 tahun. Makanya udah mulai jenuh atau mulai memahami bahwa hubungan ini tidak berarti, tidak ada gunanya. Lagian kalau misalkan kamu janda atau single parent cowok atau cowok ya, kalau cowok mah ngasih nafkah nggak apa-apa sih buat istrinya doang. Yang single parent menemukan sosok seperti ini, berpikir ulang ya, tolong jangan mengikuti hawa nafsu. Ini lebih ke membebani kamu nanti kalaupun misalkan terjadi pernikahan, karena kita itu menikah malah ngasih makan pasangan kita. Lebih baik nggak usah menikah sih, mendingan biarin aja kita dengan anak-anak seperti itu ya kan. Ini terlihatnya seperti itu, soalnya dianya nggak mau bekerja tapi mau serius sama kamu, tapi kemudian tiba-tiba kamu menyudahi komunikasi ya, berani akhirnya terjadi yang disebut dengan salah paham, stres, dia marah karena apa? Kamu berdasarkan dengan beda prinsip atau tujuan perjalanan hidup membuat apa itu beda jauh gitu ya. Kamu termasuk orang yang bisa mengendalikan emosi, jadi jarang marah, tapi sekali kamu marah itu benar-benar menyentuh orang, menyentuh hati orang ya. Kamu ini punya hati nurani ya, boleh sebagai penyayang ya, penuh cinta kasih, tetapi sepertinya kamu itu masih dengan logika realistis aja gitu loh. Mana ada cowok minta cewek malah setiap hari harus kamu yang menanggung dia gitu. Nah itu kan termasuk kan malah menambah beban kan. Lebih baik gak usah menikah ya, versi aku ya gitu. Udahlah, mending hidup sendiri ya kan, beribadah ya kan. Kalau cari pasangan ya cari pasangan nanti lagi dilihat lagi yang lebih teliti. Karena kamu paham ya mana yang ditakdirkan untuk kamu dan mana yang tidak. Kalau tidak ya sudah, yang realistis aja gitu. Perempuan ngempanin cowok ngasih makan itu apa sih bahasa kerennya, mokondo ya, nggak usah diambil cowok kayak gitu. Atau wanita mah nggak ada, wanita memang mokondo. Oke, wanita tuh mokondo, modal dengkul dan wajah doang. Gondes ngerasa ada orang yang mencoba untuk menutupi cahayamu atau sinarnya. Ada yang jadi kayak gini, kamu tuh kayak ada yang bukan mencabut ase, apa ya, lebih ke menutupi bahwa kamu itu dengan bersama dia gitu, itu sepertinya jadinya kamu tuh ngeredup gitu loh, walaupun sebetulnya kamu tuh inginnya kan bercahaya, inginnya tuh ya nggak cuma dia saja, tapi karena rasa bucin kamu terhadap dia itu sehingga negatif ya, energi negatif dia itu masuk ke kamu, mengena ke kamu karena kamu terlalu baper, cinta banget gitu tuh. Jadi ini kamu mau kayak menolerir apapun yang sebetulnya salah, dan kamu baru paham saat ini. Tapi nggak bisa ya, karena kamu tetap menyalah, energimu nggak bisa bohong, energimu bersinar dan strong karena kamu cepat paham dan kamu menggunakan reality atau logika ya, menggunakan logika. Kok kayak gini amat gitu. Nah ini kamu mulai menyadari, makanya
di saat dia mulai menutup, kamu mulai redup gitu, kamu mulai mengontrol emosi kamu, memahami bahwa ini tidak bagus gitu ya. Ada yang gelisah dan stres karena ingin berkomunikasi dan bertemu dengan kamu, karena memang kamu di sini meninggalkan karena perasaan kecewa tentang perjalanan bersama dia itu, kecewa gitu, dan kamu merasa dimanfaatkan ya. Kamu orangnya bisa cuek, bisa ramah, bisa cool, dan bisa hot, dingin atau panas. Buat mereka panas dingin, bisa membuat mereka panas dingin. Hati-hati aja ya buat kaum yang baperan. enggak maskulin, enggak feminim, bisa jadi jadi ladang manipulatif. Ladang manipulasi. Kita kan enggak mau ya. Lebih baik disumbangkan aja ke yang lain daripada menyumbang orang yang notabene ini malas ya. Yang di sini notabene malas, tidak mau bekerja, tetapi bergantung karena merasa kamu itu sayang sama dia. Jadi dia terpikirkan kamu nggak bakal berubah gitu loh, karena cintanya kamu ke dia itu, dia ngerasa tanpa dia kamu nggak bisa hidup gitu. Kamu membawa energi positif, kamu membuat mereka atau dia bisa menyentuh hati mereka dan mereka berubah menjadi lebih baik ya. Mudah-mudahan dengan semua ini dia menjadi lebih baik. Tapi yang pasti saat ini dia pengen berkomunikasi, pengen ya ketemu dengan kamu, tetapi kondisi kamu sudah tidak mau lagi karena memang sudah tidak ada keperluan apapun, nggak ada kontribusi apapun ya. Capek sendiri kamu nanti. Kebenaran di sini nanti akan terungkap untuk kamu ya, akan terlihat oleh kamu, dan semua ini boleh kamu jadikan landasan untuk kamu menjadi lebih baik ke depannya. Jangan asal comot pasangan. Salah pilih suami itu neraka seumur hidup rasanya ya kan, seperti itu. Karena suami memilih salah suami itu untuk dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Kan kita sudah mau menikah itu kan sudah berjanji pada Tuhan, tetapi ternyata kamu salah pilih suami. Ternyata suamimu tidak seperti yang kamu lihat ya. Kalau milih pacar masih bisa putus, dikat gitu. Kalau udah jadi suami masa mau main-main, nggak mungkin kan gitu. Akan ada kreativitas cinta ya. Jadikan landasan, kamu harus betul-betul mengaksesori hubungan cinta itu kayak apa sih. Nggak cuma sebatas aku cinta kamu ya. Dan jangan salah pilih. Akan ada penyembuhan nanti setelah kamu meninggalkan orang ini. Akan ada penyembuhan, itu yang harus kamu lakukan. Dan ada energi atau feminim energi, kelembutan yang akan kamu rasakan dari orang baru ya. Oke. Sekarang kita akan lihat energi yang tercurah sebelum kita menutup video ini ya, pertemuan kita ini. Ada yang gelisah dan stres karena ingin bertemu atau ingin komunikasi dan bertemu dengan kamu, karena kamu di sini sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan karena banyak alasan yang sudah kamu dapatkan, atau sebuah kelelahan juga seperti situ ya. Di sini ada Taurus ya, kemudian ada Scorpio, ada Aquarius ya, kemudian ada Libra, ada Gemini, dan terakhir ada Leo ya. Oke sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Tetap berjalan di kebenaran, tetap ya, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu, dan bersyukur ya, dalam keadaan bersyukur ya. Tetap jadi yang sabar, jadi orang yang baik, memaafkan itu lebih baik ya kan, daripada kita menyimpan unek-unek ya kan. Dan berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya.
tetap semangat dan semangat. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detik, silakan personal reading ya. Dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, jangan untuk dijadikan pedoman hidup. Oke. Ada kesalahan milik Honda, ada kepada mutlak sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.